Seberapa siapkah kamu untuk mengasihi seperti Allah mengasihi? Hari Rabu yang diberkati untuk kita semua. Inilah refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Nikodemus muncul dalam kehidupan Yesus sebagai sosok yang misterius. Karena semua yang kita ketahui tentang dia dalam Alkitab berasal dari bacaan hari ini. Ia digambarkan sebagai seorang Farisi, yaitu orang yang menaati hukum Taurat, seorang pemimpin orang Yahudi, dan anggota Sanhedrin, yaitu lembaga penguasa orang Yahudi. Nikodemus datang menemui Yesus pada malam hari, yang menunjukkan bahwa ia tidak berani datang pada siang hari. Mungkin ia datang sebagai anggota Sanhedrin. Atau mungkin itu adalah bagian dari pencariannya pribadi akan pengertian dan iman. Satu-satunya kesempatan lain kita melihat Nikodemus adalah setelah penyaliban Yesus, ketika ia membantu Yusuf dari Arimatea dalam pemakaman Yesus dan membantu mempersiapkan tubuhnya untuk dimakamkan di dalam kubur. Ia sering digambarkan sebagai kebalikan dari para murid yang meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Ia datang pada malam hari dengan iman yang masih pribadi dan penuh pertanyaan. Tetapi ia tetap bersama Yesus. Dan Yesus bersikap baik serta penuh kasih kepadanya. Ia adalah seorang pencari iman yang jujur dan menjadi kehadiran yang menghibur dalam Injil. Dia mengajukan pertanyaan dan mendengarkan Yesus dengan hati dan pikiran yang terbuka. Nikodemus dihormati sebagai seorang santo dalam gereja Katolik. Tradisi suci menyatakan bahwa relikuinya ditemukan pada tanggal 2 Agustus, sementara kalender umum Romawi memperingati pemindahan relikui Nikodemus pada tanggal 3 Agustus. Dalam martirologi Romawi, pesta Nikodemus dirayakan pada tanggal 31 Agustus bersama dengan Santo Yusuf dari Arimatea dan umumnya diikuti dalam tradisi ritus Romawi. Dalam bacaan Injil hari ini, kita menjumpai Yohanes jam 3:16, salah satu ayat kitab suci yang paling terkenal, yang pertama kali disampaikan Yesus kepada Nikodemus. Ayat ini sering kita lihat di berbagai tempat umum, pada wajah para atlet, dan dicetak pada kaos maupun sepatu. Ayat ini begitu dicintai karena menegaskan bahwa Allah adalah kasih, bahwa Ia begitu mengasihi kita sehingga Ia mengorbankan putranya yang tunggal demi kebaikan kita, dan bahwa kita tidak perlu binasa karena hidup kekal telah menanti kita. Pemberian Sang Putra kepada dunia adalah tindakan kasih yang besar, yang membawa kelembutan dan harapan. Bukan balas dendam dari pihak Allah. Allah mempercayakan Yesus kepada dunia yang penuh kekerasan dan kejahatan manusia. Namun demikian, kita melihat bahwa kelembutan Allah tetap berdaulat sepenuhnya. Berakar pada kehendaknya sendiri dan tidak bergantung pada sifat dunia. Kebutuhan dunia akan pertobatan radikal adalah alasan utama mengapa Bapa mengutus putranya. Semua ini menunjukkan kesabaran Allah yang luar biasa, yang siap menghadapi konsekuensi dari mengasihi. Dengan cara yang sama, Ia mengharapkan dan menopang kita untuk berani membuka diri terhadap kerentanan yang sama dengan mengasihi mereka yang dikasihi Allah. Untuk membuka diri terhadap kuasa kreatif dari kasih Allah, kita perlu percaya kepada Yesus. Kita perlu percaya bahwa Yesus sungguh menyatakan dalam rupa manusia kemurahan dan belas kasih Allah yang tak terselami.
Mereka yang mempercayakan diri kepada Yesus akan mengalami hidup kekal. Mereka yang menolak untuk percaya pada pewahyuan Allah dalam Yesus, pada akhirnya menutup diri dari kehidupan sejati dan memilih hukuman kekal. Hidup kekal pada dasarnya adalah hidup bersama Allah dalam kasih. Ketika orang beriman menyerahkan diri pada kasih itu, mereka secara perlahan dan terus-menerus diubah. Allah menginginkan kita jujur dalam mencari Dia. Ia ingin hati kita berada di tempat yang benar. Nikodemus melakukan tindakan iman secara diam-diam. Saat ia bercakap-cakap secara pribadi dengan Yesus pada malam hari, marilah kita merindukan keintiman yang sama dengan Tuhan kita. Jika oleh rahmat-Nya, Sang Raja yang berdaulat memberi kita kesempatan untuk berjumpa dengannya, marilah kita menghargai momen itu dan bertumbuh dalam pengertian akan kasih besar yang Ia sediakan bagi kita. Proses ini dimulai sekarang dan berlanjut melampaui kematian menuju kekekalan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, kami memuliakan dan memuji Engkau atas kasih-Mu yang besar bagi dunia, sehingga Engkau mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal bagi kami, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami rahmat untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami layak menjadi sahabat dan mengalami kasih-Nya. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita semua, saudara-saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan Gereja Katolik kita.